Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai media dan fase pertumbuhan mikroorganisme. Ya, seperti yang kita ketahui, yang namanya pertumbuhan sel itu adalah adanya penambahan semua komponen dalam sel, baik berupa RNA, DNA, protein, dan sebagainya, yang juga diartikan pula sebagai penambahan kuantitas isi dan kandungan di dalam selnya. Nah, pertambahan jumlah atau massa melebihi yang ada di dalam media asalnya itu juga dikatakan pertumbuhan. Jadi kalau dilihat, ini ada dua buah cawan Petri. Cawan Petri ini berisi media, dan di atas media ini banyak sekali koloni-koloni mikroba. Nah, koloni mikroba ini nanti dia mengalami pertumbuhan, yang artinya bertambah banyak jumlah selnya, ya. Nah, kemudian untuk pertumbuhan sendiri ada dua kategori, ada pertumbuhan kategori uniseluler dan juga ada kategori pertumbuhan multiseluler. Jadi kalau di organisme uniseluler itu kan seperti bakteri ya, bakteri itu uniseluler. Yang dikatakan bakteri itu tumbuh adalah seperti ini. Bakterinya ini nambah jumlahnya gitu, jumlahnya yang dari 1 sel menjadi 2 sel, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Ya, jadi kalau di bakteri seperti ini, yang dikatakan pertumbuhan itu adalah pertambahan jumlah selnya atau jumlah organismenya. Jadi jumlah organismenya itu jadi banyak. Nah, itu yang dikategorikan pertumbuhan untuk tingkat uniseluler. Tapi kalau misalnya pertumbuhan di organisme multiseluler seperti di hewan, tumbuhan, itu yang nambah itu adalah nambah sel di dalam tubuhnya. Jadi peningkatan jumlah sel tiap organisme, di mana ukuran organisme menjadi lebih besar. Jadi kalau di organisme multiseluler yang dikatakan tumbuh itu adalah nambah besar ukurannya. Karena kenapa? Selnya makin nambah. Jadi kalau di manusia juga yang dikatakan tumbuh itu kan bisa diukur ya, nambah berat, bobot badan, atau nambah tinggi. Berarti kan tandanya ada pertumbuhan sel di situ. Yang namanya mikroorganisme mengalami pertumbuhan itu diawali dengan pembelahan sel. Jadi mikroorganisme mengalami pembelahan sel, dan waktu membelah diri dari sel mikroba itu berbeda-beda. Kalau semakin kompleks organismenya, biasanya waktu pembelahan selnya itu semakin lama. Yang paling simpel itu adalah bakteri. Ya, contohnya E. coli ya. E. coli itu waktu membelah dirinya itu cepat. Jadi dalam satu sel saja bisa membelah diri dengan durasi waktu 20 sampai 90 menit. Gitu. Kalau misalnya ragi itu contohnya adalah Saccharomyces yang biasa dipakai untuk roti ya, membuat roti atau tape, peyem. Nah, itu waktu membelah dirinya itu lebih lama, yaitu 90 sampai 120 menit. Atau kalau misalnya kapang itu contohnya jamur tempe. Nah, itu waktu membelah dirinya juga makin lama, dia 4 sampai 8 jam. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa semakin kompleks organisme, maka waktu pembelahan selnya itu semakin lama. Yang cepat ya pasti bakteri, karena dia organismenya prokariotik dan memang tidak begitu kompleks dari sisi morfologi organismenya. Kemudian yang namanya sel itu juga ada yang disebut dengan umur sel dan ada umur kultur. Kalau umur sel itu adalah waktu segera setelah proses pembelahan itu selesai. Jadi nanti kalau umur sel itu jadi dilihat dari setelah proses
proses pembelahan sel selesai itu umurnya berapa jam gitu. Satuannya biasanya jam. Kemudian kalau umur kultur itu waktu atau lamanya inkubasi gitu. Nah, kemudian pertumbuhan semakin cepat dan ukuran sel semakin besar, itu tandanya nutrisi semakin baik dalam substrat. Jadi, pertumbuhan itu juga dipengaruhi oleh nutrisi. Kalau nutrisinya baik gitu ya, komponennya itu lengkap, maka pertumbuhannya juga semakin cepat dan juga selnya pun ukurannya pun optimal. Ya sama lah ya kayak manusia, kalau misalnya nutrisinya baik gitu ya, biasanya pertumbuhan dan perkembangannya pun juga akan optimal dibandingkan orang yang memang kekurangan nutrisi. Biasanya nanti akan terjadi pertumbuhannya itu akan kurang optimal. Nah, ini adalah media, contoh media pertumbuhan yang biasa dipakai untuk membiakan mikroorganisme. Yang saya gambarkan di sini ini adalah nutrient broth gitu. Nah, kalau mikroorganisme dalam pertumbuhannya kan pasti butuh makanan. Nah, untuk mendukung pertumbuhannya mikroorganisme itu perlu macam-macam ya. Yang pertama jelas makanan atau nutrisi. Karena nutrisi ini memang diperlukan untuk sintesis bahan sel dan untuk dapat mendapatkan energi. Jadi sama lah ya kayak kita kalau mau tumbuh, kalau mau hidup itu pasti butuh nutrisi. Ya, nutrisinya juga harus seimbang. Nah, sama seperti mikroba, faktor yang pertama itu adalah untuk mendukung kehidupan itu adalah bahan makanan berupa nutrien. Dan satu lagi kondisi fisiko-kimia yang mendukung. Berarti ini berkaitan dengan lingkungan. Apakah pH-nya optimal? Apakah suhu lingkungannya juga optimal atau tidak? Kemudian kelembaban. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan yang namanya mikroba pun butuh nutrien. Nah, nutrien itu memang dibutuhkan oleh tubuh mikroba karena yang pertama sebagai sumber energi. Ya, sama ya seperti manusia, kita membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi. Nah, energinya kalau manusia biasanya kalau sumber karbohidrat itu bisa dari nasi, gandum gitu, kemudian kentang dan sebagainya gitu ya. Jadi pertama itu kalau di mikroba memang peran utama dari nutrien itu sebagai sumber energi. Kemudian peran nutrien gitu, makanan itu juga sebagai aseptor elektron dalam reaksi bioenergetika atau reaksi yang menghasilkan energi. Yang terakhir memang peran nutrien ini juga berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangbiakan sel. Jadi untuk mendapatkan pertumbuhan dan perkembangbiakan sel yang optimal, maka harus diperlukan makanan yang cukup gitu. Ya, jadi energi pun dibutuhkan gitu ya. Energi dibutuhkan oleh mikroba karena untuk mempertahankan kehidupan sel dan juga pergerakan sel. Nah, ini adalah beberapa contoh nutrien atau media pertumbuhan yang biasa untuk membiakan mikroba. Ada media padat yang biasa disimpan di cawan Petri, atau kalau di tabung reaksi ini ada yang berupa agar padat juga gitu ya. Ada agar miring di sini, atau misalnya agak ada broth ya gitu. Broth itu adalah media cair. Nah, untuk nutrien mikroorganisme ini dibutuhkan beberapa komponen. Jadi kalau misalnya manusia kan membutuhkan komponen untuk makanan, itu ada unsur makro dan mikro ya, ada bagian makro dan mikro. Kalau makronya kan kalau manusia butuh karbohidrat, protein,
lemak, kemudian mikronya ada vitamin, mineral gitu ya, dan tidak lupa air ya kalau untuk manusia. Nah, untuk bahan makanan atau nutrien yang diperlukan oleh mikroorganisme pasti butuh air. Yang pertama itu ada air. Kemudian ada lagi sumber energi, ada sumber karbon, sumber akseptor elektron, ada sumber mineral, dan faktor pertumbuhan serta nitrogen. Nah, jadi dalam media pembenihan atau perbanyakan mikroorganisme itu harus mengandung seluruh elemen ini, elemen nomor 1 hingga 7. Karena kenapa? Tadi tujuannya itu memang menunjang ya proses metabolisme dari mikroba dan juga untuk menyuplai energi supaya mikroba itu bisa tumbuh. Nah, nutrien untuk pertumbuhan mikroorganisme tersedia dalam media pertumbuhan. Nah, di sini yang saya ada fotonya ini adalah botol yang berisi cairan berwarna kuning. Cairan berwarna kuning ini adalah media pertumbuhan. Jadi media pertumbuhan ini akan diinokulasi oleh bakteri. Jadi nanti bakteri akan dimasukkan atau diinokulasi ke dalam media ini supaya bakteri itu bisa melakukan pertumbuhan. Jadi media pertumbuhan yang ada di dalam botol ini itu memang suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat makanan atau nutrisi yang diperlukan mikroorganisme untuk pertumbuhan. Jadi memang kalau untuk tumbuh mikroba itu memang butuh media atau butuh nutrien. Nah, nutriennya itu tersedia di media pertumbuhan. Jadi nanti kalau saya bilang media pertumbuhan berarti itu sudah otomatis kalian harus sudah bisa menyimpulkan, oh media pertumbuhan itu kan berisi nutrisi, atau istilahnya media pertumbuhan itu adalah makanan bagi si mikroba. Nah, media pertumbuhan ini memang berfungsi untuk menumbuhkan mikroba, bisa juga untuk isolasi mikroba, atau juga memperbanyak jumlah mikroba, atau menguji segi-segi dari sifat fisiologis, atau untuk menghitung jumlah mikroba itu juga butuh media pertumbuhan. Nah, media pertumbuhan ini cirinya itu harus steril. Nah, harus steril berarti sebelum dipakai atau sebelum diinokulasi oleh mikroba, maka media pertumbuhan itu harus dilakukan sterilisasi. Dan juga pada saat inokulasi atau memasukkan mikroba ke dalam media ini itu harus dalam keadaan aseptik supaya menghindari kontaminasi pada media. Nah, kalau dilihat di sini ada dua tabung reaksi. Nah, di sini yang sebelah kanan itu bentuknya lebih jernih. Kalau yang sebelah kiri itu bentuknya keruh. Berarti bisa disimpulkan bahwa media yang di sebelah kiri ini sudah ada mikroba yang tumbuh. Karena salah satu ciri mikroba tumbuh itu adalah terjadinya kekeruhan di dalam media pertumbuhan. Nah, supaya mikroba itu bisa tumbuh dengan baik, itu memang harus ada syaratnya ya dari segi media ini. Yang pertama itu media itu harus mengandung zat hara yang dibutuhkan mikroba. Jadi intinya media itu harus sesuai makanannya gitu kan, dengan mikroba yang kita punya gitu, karena beda mikroba kadang beda juga nutrisinya. Kemudian media juga ini harus mengandung tekanan osmosis dan pH yang sesuai dengan mikroba. Jadi kalau ingin membiarkan mikroba itu harus dicari dulu media apa yang cocok dengan mikroba yang kita punya. Jangan sampai salah gitu. Jadi intinya media pertumbuhan itu kan ibaratnya kayak makanan. Nah,
orang juga kan punya makanan favorit masing-masing. Nah, sama mikroba juga seperti itu. Jadi jangan sampai salah membiarkan ya. Jadi kita harus tepat memilih media pertumbuhan dalam membiarkan mikroba. Dan satu lagi, media pertumbuhan ini harus steril. Makanya sebelum dipakai itu harus ada sterilisasi dulu gitu supaya tidak terkontaminasi. Nah, ini ada beberapa bahan atau formula yang biasanya menunjang media pertumbuhan. Yang pertama itu golongan nukleat atau nitrogen. Nah, di sini ada protein, pepton, dan amino gitu. Itu harus ada di dalam media pertumbuhan. Untuk sumber energi itu biasanya yang dipakai adalah kelompok karbohidrat. Bisa dari glukosa, fruktosa, sukrosa, maltosa, pati, dan sebagainya. Kemudian logam dan mineral juga ada gitu ya, entah itu magnesium, perosulfat, fosfat, asetat gitu, atau indikator bahan dan bahan selektif itu adalah bahan yang opsional, boleh ada ataupun tidak. Nah, kalau indikator ini bisa pakai phenol red atau brontikan fosfor. Kalau bahan selektif itu bisa pakai antibiotik. Nah, kalau kita mau buat media pertumbuhannya itu padat, biasanya dikasih pemadat. Pemadatnya itu bisa dari agar-agar, bisa dari serum, bisa dari gelatin, ya. Nah, di sini untuk bahan media pertumbuhan ini nanti terbagi-bagi, ada yang bahan dasar ya. Yang pertama itu adalah bahan dasar. Bahan dasar ini adalah kita memilih sesuai dengan bentuk apa yang akan kita inginkan dalam media tersebut. Kalau kita ingin membuat medianya itu berupa media cair, maka memang bahan dasarnya itu adalah air ya. Air di sini sebagai pelarut dalam media pertumbuhan, fungsinya sebagai pelarut. Terus kalau ternyata kita pengen bikinnya medianya padat, nah berarti bahan dasarnya itu harus ada pemadatnya. Pemadatnya itu bisa macam-macam, bisa agar, bisa gelatin, bisa silika gel. Kalau agar itu biasanya dari rumput laut. Nah, agar ini memang secara umum bisa sebagai pemadat media dan memang lebih banyak digunakan karena agar dari rumput laut ini mempunyai keunggulan itu sulit didegradasi oleh mikroorganisme dan biasanya mencair pada suhu 45 derajat Celcius. Jadi untuk agar-agar atau biasanya disebut dengan bakto agar gitu ya. Kalau untuk agar untuk bakteri itu memang biasa dipakai atau diambil dari rumput laut. Kemudian ada lagi bahan pemadat yang lain itu gelatin ataupun silika gel. Kalau gelatin itu juga bisa dipakai sebagai pemadat gitu ya, pengganti agar-agar. Tapi memang gelatin ini karena kalau dari segi strukturnya ya, gelatin itu kan polimer asam amino yang diproduksi dari kolagen. Memang dia agak memiliki kekurangan, yaitu dia gampang diurai gitu, jadi gampang rapuh. Nah, kemudian ada lagi silika gel. Nah, silika gel juga bisa sebagai pemadat karena silika gel ini kan dia mengandung natrium silikat. Nah, kalau silika gel ini lebih untuk memadatkan bagi media bagi mikroorganisme yang autotrof obligat. Ya, jadi dari ketiga pemadat ini biasanya yang dipakai itu adalah dari agar yang dari rumput laut. Ini sebagai bahan dasarnya. Nah, kemudian yang kedua tadi sudah bahan dasar. Yang kedua itu yang harus ada di media pertumbuhan itu adalah nutrisi atau makanannya.
Nah, makanannya ini harus mengandung unsur makro dan unsur mikro. Ya, kalau unsur makro kan ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor. Tapi kalau unsur mikro kan dibutuhkannya lebih sedikit. Itu seperti Fe gitu, zat besi, magnesium. Nah, biasanya yang namanya nutrisi atau zat makanan itu harus mencakup harus kompleks ya, harus lengkap. Jadi di dalam nutrisi atau zat makanan itu harus ada sumber karbon dan energi gitu ya. Kemudian harus ada sumber nitrogen dan juga ada vitamin. Memang nutrisinya harus lengkap supaya menunjang pertumbuhan dari mikroorganisme. Kemudian ada lagi bahan tambahan. Nah, bahan tambahan ini opsional, boleh ada, boleh tidak. Ya, tergantung tujuan kita mau membiarkan seperti apa. Nah, bahan tambahannya ini biasanya ada yang disebut dengan indikator asam basa. Indikator asam basa ini contohnya phenol red gitu ya, ditambahkan untuk indikator perubahan pH akibat produksi asam organik hasil metabolisme. Atau misalnya kita mau tambahin antibiotik gitu ya, ditambahkan untuk menghambat pertumbuhan mikroba yang non-target. Jadi kalau penambahan antibiotik misalnya kita mau membiarkan bakteri gitu ya, tapi kita nggak mau ada kontaminasi jamur di dalam media kita, makanya kita bisa tambahin ketokonazol yang anti jamur gitu, anti fungi. Jadi media kita memang khusus untuk bakteri saja, jamur tidak bisa hidup. Kemudian bahan yang sering digunakan dalam pembuatan media adalah tadi ada yang disebut dengan agar. Agar ini memang tergantung kita mau buat medianya bentuknya cair atau padat. Kalau padat ya jelas ditambahkan agar, atau yang tadi kan ada beberapa pemadat lainnya. Nah, agar ini memang terbuat dari rumput laut. Memang kegunaannya itu sebagai pemadat gitu, dan memang dipakai untuk mikroba secara umum. Jadi memang keunggulannya kalau agar yang dari rumput laut dia tidak cepat rapuh gitu. Terus nanti kalian mungkin akan mendengar istilah pepton gitu. Di dalam media pertumbuhan ada yang disebut dengan pepton. Pepton ini adalah produk hidrolisis protein hewani. Jadi produk hidrolisis protein hewani atau nabati kayak misalnya otot, hati gitu ya, darah, susu, kasein, laktalbumin, gelatin, dan kedelai kemudian dilakukan hidrolisis sehingga lebih sederhana, itu disebut dengan pepton. Nah, pepton ini memang komposisinya berbeda-beda ya, tergantung bahan asalnya kita dari mana. Pepton yang dihasilkan dari otot dengan pepton yang dihasilkan dari kacang kedelai itu beda komposisi ininya ya, asam amino atau unsur nitrogen lainnya. Oke, kemudian ada lagi meat extract. Meat extract ini atau disebut juga dengan ekstrak daging gitu ya. Nah, meat extract ini memang sering ditambahkan dalam media pertumbuhan. Itu juga sumbernya itu dari otak, limpa, plasenta ataupun daging sapi gitu ya. Nah, ini memang keunggulannya ini sebagai sumber karbon, juga sumber nitrogen, serta ada beberapa vitaminnya, vitamin dan mineral. Kemudian ada lagi nanti kalau mendengar ada yang disebut dengan yeast extract. Yeast extract ini terbuat dari pengembang roti atau bisa Saccharomyces gitu ya. Dan memang yeast extract ini kaya akan asam amino dan juga vitamin B. Jadi vitamin B kompleks itu ada di yeast extract. Kemudian yang ditambahkan lagi ini adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat ini penting karena karbohidrat ini merupakan sumber karbon gitu yang ditambahkan. Biasanya untuk karbohidrat ini yang ditambahkan bisa berupa yang polisakarida, disakarida maupun monosakarida.
Misalnya ada berupa amilum gitu, ataupun yang glukosa, fruktosa, sukrosa, manitol. Nah, konsentrasi yang ditambahkan untuk analisis fermentasi ini berkisar 0,5 sampai 1%. Oke. Selanjutnya adalah jenis media. Jenis media tapi ini berdasarkan sifat fisik media. Jadi sifat fisik media itu ada yang padat, ada yang cair, ada yang semi padat sebenarnya. Jadi kalau media itu kalau yang di botol seperti ini dia yang cair gitu ya. Tapi kalau di media cawan Petri dia kategorinya media padat gitu. Nah, jadi memang tergantung kita mau membuatnya seperti apa. Kalau media padat, kategori disebut dengan media padat atau misalnya di ini agar miring gitu ya. Nah, di agar miring ini kalau dikategorikan media padat itu adalah media yang mengandung agarnya itu 1,5%. Ya, makanya disebut media padat karena dia padat gitu ya. Jadi kalau ibaratnya kalau di makanan kan ada agar yang padat, ada yang jelly gitu ya. Kalau yang agar padat itu konsentrasi agarnya pasti lebih tinggi. Kalau yang jelly itu konsentrasi agarnya itu dia lebih rendah. Contohnya kalau media padat itu nutrien agar. Kemudian ada lagi media semi padat. Nah, semi padat ini konsentrasi agarnya itu lebih rendah lagi, yaitu 0,3 sampai 0,4%. Nah, media ini kategorinya kenyal gitu ya, tidak padat dan tidak begitu cair. Memang punya tujuan ya media semi padat ini supaya pertumbuhan mikroba dapat menyebar ke seluruh media tetapi tidak mengalami pencampuran sempurna jika tergoyang. Contohnya itu adalah nutrien broth atau pepton alkalis broth. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan media cair. Media cair ini intinya adalah dia tidak mengandung agar. Nah, tidak mengandung agar berarti kategorinya ini adalah cair. Nah, kemudian ada yang disebut dengan diphasic medium. Diphasic medium itu adalah medium dengan 2 fase. Jadi biasanya diphasic medium ini ada di dalam cawan Petri. Jadi yang bawah itu adalah media padat, yang atasnya itu adalah media cairan ataupun media gel. Jadi seperti kue lapis gitu ya, yang bawahnya itu dia padat, yang atasnya itu bisa media cair atau media gel atau media semi padat. Kemudian ada lagi jenis-jenis media berdasarkan bahan yang digunakan. Yang pertama itu adalah media alamiah. Yang disebut dengan media alamiah itu adalah media yang terdiri dari bahan-bahan alam. Misalnya kita mau buat media bakteri atau media untuk jamur. Contohnya kayak kedelai, kayak bikin tempe. Nah, kedelai itu adalah bahan alam kan, kemudian dikasih jamur tempe. Nah, kedelai itu disebut dengan media alamiah karena kita bisa membuat fermentasi kedelai dengan jamur sehingga hasilnya tempe. Atau media alamiah yang lain itu kayak singkong. Ya, singkong dikasih Saccharomyces. Nah, setelah itu terjadi fermentasi sehingga singkong yang tadinya padat menjadi terfermentasi menghasilkan tape gitu ya, atau peyem gitu. Atau media alamiah yang lainnya susu. Nah, itu susu juga bahan alam kan ya. Ketika susu itu ditambahkan bakteri Lactobacillus bulgaricus atau Bifidobacteria, itu susunya lama-lama jadi asam dan hasilnya adalah jadi yogurt. Jadi media alamiah itu adalah media dari bahan alam. Itu biasanya dapat dari hasil fermentasi ya. Nanti hasilnya produknya adalah produk fermentasi. Kemudian yang kedua, ini ada media semi alamiah. Media semi alamiah ini adalah media yang terdiri dari bahan-bahan alam tapi ditambah bahan kimia.
Contohnya potato dextrose agar. Potato dextrose agar itu isinya adalah potato. Potato itu kentang, jadi kentang yang direbus kemudian dihancurkan, tapi nanti dikasih gula dextrosa dan juga agar. Nah, itu media semi alamiah. Bisa juga ada yang ketiga, itu media sintesis. Media sintesis ini adalah media yang terdiri dari bahan senyawa kimia yang komposisinya itu sudah ditentukan. Nah, jadi seperti nutrien agar, simon ekstrak agar gitu ya. Selanjutnya jenis-jenis media tapi berdasarkan fungsinya. Yang pertama ini ada media umum. Media umum itu contohnya ini adalah nutrien agar. Nah, media umum ini adalah media yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan satu atau lebih mikroba secara umum dan biasanya mengandung pepton dan ekstrak daging. Contohnya ini, kalau ingin media umum untuk membiakan bakteri saja, kayak kita punya bakteri tapi kita nggak tahu ini bakteri apa ya gitu, biakan saja di nutrien agar atau nutrien broth ya. Jadi kalau nutrien agar atau nutrien broth itu isinya beef extract dan juga pepton tuh. Atau misalnya kita punya jamur tapi kita nggak tahu ya ini jamurnya jenisnya apa atau spesiesnya apa, kita bisa pakai potato dextrose agar ya. Kalau potato dextrose agar kan isinya potato atau kentang, gula dextrosa dan juga agar. Atau misalnya wortel agar untuk ragi, itu adalah yang disebut dengan media umum. Jadi kalau media umum untuk menumbuhkan mikroba secara umum. Jadi kalau di nutrien agar, bakteri apapun bisa hidup gitu ya. Kalau di potato dextrose agar, yeast atau mold gitu, kamir atau kapang itu semuanya bisa hidup di situ. Sama juga wortel agar itu ragi bisa hidup di situ. Yang kedua ada yang disebut dengan media enrichment atau media penyubur atau pengayakan. Jadi media ini digunakan untuk memperbanyak atau memperkaya bakteri agar menjadi banyak. Makanya disebut dengan enrichment atau penyubur. Jadi media ini dikasih komponen tambahan gitu supaya mikroba itu bisa tumbuh subur. Contohnya yang sebelah sini ini adalah selenit cysteine broth. Selenit cysteine broth itu memang untuk membiakan salmonella dan E. coli. Nah, selenit cysteine broth ini isinya tripton, laktos, disodium fosfat dan asam aminocysteine. Jadi di media tersebut itu kaya akan nutrisi sehingga kalau di selenit cysteine broth ini salmonella dan E. coli akan tumbuh banyak gitu ya. Kemudian ada lagi media selektif. Nah, media selektif ini adalah media yang digunakan untuk memilih satu organisme dari campuran bakteri lainnya. Nah, jadi namanya juga selektif seleksi gitu ya. Jadi kalau selektif itu dia akan digunakan untuk memilih organisme. Jadi contohnya di sini ada Salmonella Shigella agar. Salmonella Shigella agar ini adalah media selektif. Dia isinya ada beef extract, ada laktos gitu, ada juga garam empedu, sodium citrat, sodium thiosulfat, ferric citrat, brilliant green dan neutral red. Nah, Salmonella Shigella agar ini memang khusus untuk kelompok Salmonella dan Shigella. Jadi dengan penambahan zat-zat tertentu, bakteri yang kita cari itu bisa dipisahkan dengan mudah gitu ya. Media-media selektif ini memang hanya dapat ditumbuhi oleh satu atau lebih jenis mikroba tertentu, tapi bisa menghambat atau mematikan jenis bakteri lainnya. Yang contoh yang lain ini ya, brilliant green bile broth gitu ya. Media ini memang untuk membedakan antara salmonella dan staphylococcus gitu. Nah, ini contoh dari pertumbuhan atau media pertumbuhan gitu ya, dan ini
bakteri itu ditumbuhkan di atasnya, dan koloni-koloni yang bulat-bulat ini adalah mikroba yang tumbuh gitu ya. Jadi kalau di McConkey gitu, kalau E. coli itu akan tumbuh, tapi kalau di Shigella, di Salmonella Shigella agar, E. coli nggak bisa tumbuh. Nah, Salmonella, nah di SS agar itu dia bisa tumbuh, di McConkey agar juga dia bisa tumbuh. Shigella juga sama, di SS agar bisa tumbuh, di McConkey juga bisa tumbuh. Jadi di sini bisa membedakan bahwa E. coli itu gak bisa tumbuh di Salmonella Shigella agar, karena Salmonella Shigella agar itu adalah media yang selektif. Kemudian jenis media lainnya yang keempat itu adalah media diferensial. Media diferensial ini adalah media yang tujuannya itu untuk menumbuhkan atau membedakan satu jenis mikroba dengan mikroba lainnya dengan ciri yang tertentu. Contohnya ada Eosin methylene blue agar. Ini untuk membedakan bakteri yang dapat memfermentasi, dan juga ada mannitol salt agar. Kalau mannitol salt agar itu tujuannya itu adalah untuk membedakan Staphylococcus. Ada juga blood agar. Di sini agar darah gitu ya. Agar darah ini merupakan media diferensial. Nah, blood agar atau agar darah ini memang merupakan medium basal yang umum yang kemudian ditambahkan 5% darah ya, darah atau serum darah, yang darahnya itu bisa diambil dari domba, kuda, kelinci maupun manusia. Jadi ini untuk agar darah. Nah, kalau di dunia mikrobiologi medis, medium agar darah ini sering digunakan untuk menumbuhkan berbagai macam bakteri patogen yang sulit sekali ditumbuhkan di medium biasa. Misalnya Streptococcus pneumonia, itu penyebab pneumonia itu dibiarkan di agar darah, atau juga Neisseria gonorrhea. Itu biasanya untuk menyebabkan penyakit kencing nanah gitu ya, itu biasanya dibiarkan di agar darah. Nah, jadi agar darah ini memang tidak sepenuhnya bersifat selektif terhadap jenis bakteri tertentu, tapi mampu untuk membedakan sifat-sifat bakteri berdasarkan kemampuan hemolisis atau hemolitik terhadap sel darah merah. Jadi kalau hemolisis sendiri di sini nanti kelihatan yang hemolisis, artinya hemolisis kan pecah atau lisisnya sel darah merah akibat aktivitas bakteri. Nanti akan ada alfa hemolisis, beta hemolisis, gamma hemolisis gitu ya. Nah, jadi ini untuk agar darah. Jadi agar darah sendiri kan isinya pepton gitu, kemudian ada lagi NaCl agar, kemudian ada darahnya gitu ya. Ada juga darahnya tadi 5% ya, bisa dari darah atau serum domba yang steril atau kelinci gitu, ataupun bisa juga dari manusia. Yang kelima itu adalah adanya media transportasi. Media transportasi ini tujuannya untuk mengirim atau memindahkan mikroorganisme dari suatu tempat ke laboratorium. Jadi media transportasi ini adalah media yang khusus untuk memindahkan mikroorganisme. Ini untuk cara atau penyerapan nutrien pada mikroorganisme. Yang pertama ada yang disebut dengan difusi pasif. Difusi pasif ini adalah perpindahan nutrien, atau yang ini ada solid molekul nutriennya itu dari konsentrasi yang tinggi, nah konsentrasi yang atas ini tinggi, ke konsentrasi yang rendah. Nah, melalui membran sel tapi tanpa energi. Contohnya adalah perpindahan air. Ada juga difusi dipercepat, yaitu perpindahan nutrisi dari konsentrasi yang rendah, perpindahan nutrisi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah
dengan kecepatan lebih tinggi dari difusi pasif karena dibantu oleh enzim permease. Jadi ada bantuan enzim di sini. Jadi bantuannya adalah enzim permease pada membran. Contohnya itu kalau gula ya masuk ke dalam sel eukariotik atau masuknya gliserol ke dalam sel prokariotik. Kemudian yang ketiga ini adalah transport aktif. Transport aktif ini adalah perpindahan nutrisi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi sehingga dibutuhkan enzim permease dan energi. Contohnya kayak misalnya masuknya laktosa ke dalam sel itu butuh enzim beta galaktosida permease. Oke. Kita akan melihat cara preparasi pembuatan media pertumbuhan dari mikroorganisme. Ya. Untuk membuat media pertumbuhan, kita memang memerlukan beberapa peralatan gelas. Jadi tergantung kita akan membuat media pertumbuhannya bentuknya apa, media cair, padat, atau semi padat. Nah, ini alat-alat yang dibutuhkan pada saat pembuatan media. Yang kita pakai adalah brand Hart Infusion Agar, gitu ya. Kemudian ini adalah komposisinya. Jadi ada sumber karbon, nitrogen, unsur makro maupun mikro. Jadi pertama adalah kita terak air sesuai dengan kebutuhan melarutkan si powder media tersebut. Jadi media ditimbang, ya, media ditimbang, kemudian media dimasukkan ke Erlenmeyer dan ditambahkan air. Nah, kemudian diaduk ya dengan magnetic stirrer. Biasanya pengadukan seperti ini disertai di atas hot plate, jadi ada dipanaskan ya, sekalian dipanaskan. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam hot plate kembali ya untuk dipanaskan, lalu nanti ada penutupan ya, penutupan. Nah, setelah ditutup seperti ini, media diberi label dan dimasukkan ke alat autoclave. Tujuannya adalah untuk mensterilkan media pertumbuhan mikroba. Nah, jadi ini untuk persiapannya dimasukkan ke autoclave. Autoclave-nya diberikan air dulu, kemudian media dimasukkan ke dalam autoclave. Nah, autoclave ini adalah sistem sterilisasi dengan pemanasannya suhunya itu 121 derajat Celcius selama 15 menit dan bertekanan. Nah, tujuannya adalah untuk memusnahkan atau membunuh mikroba. Jadi, media yang kita dapatkan atau media yang kita siapkan ini itu benar-benar steril. Nah, yang ini adalah media cair gitu ya. Nah, media cair ini setelah di autoclave gitu ya. Nah, kalau yang ini adalah media padat karena akan dimasukkan ke dalam cawan Petri gitu. Jadi ini media padat. Jadi kalau sudah memadat bentuknya seperti ini, kalau belum memadat bentuknya cair gitu ya. Ya itu. Jadi ini adalah cara pembuatan media pertumbuhan di laboratorium. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara memperbanyak mikroba dengan cara metode strict plate method ya. Nah, jadi ini adalah mikroba yang dibiarkan di dalam cawan Petri atau media agar. Nah, ini titik-titik seperti itu adalah koloninya. Jadi pertama itu yang kita harus persiapkan adalah ose yang steril. Ose ini dipanaskan sampai pijar. Kemudian nanti ose ini tujuannya itu untuk memindahkan mikroba. Jadi mikroba itu dipindahkan ke dalam media bisa dengan ose.
Nah, ini contohnya. Di ose ini sudah ada mikrobanya. Kemudian nanti ose ini nanti akan digores gitu ya, digores di media. Tipe goresnya 4 kuadran seperti ini. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah bakteri yang dibiarkan di media pertumbuhan. Jadi ini contohnya gitu ya. Dan kalau untuk media pertumbuhan itu nanti biasanya tergantung dari mikrobanya gitu. Jadi ini salah satu cara membiarkan mikroba di cawan Petri seperti ini. Ya, jadi cawan Petri bisa digores dengan mikroba, nanti akan terbentuk koloni-koloni seperti yang tadi gitu. Selanjutnya ini mengenai fase pertumbuhan dari mikroorganisme. Yang namanya mikroorganisme itu punya fase pertumbuhannya dari mulai tumbuh hingga ada kematian. Nah, jika nutrisi atau kondisi tidak mendukung gitu, itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan dari mikroorganisme. Jadi pertumbuhan ini dipengaruhi oleh nutrisi dan kondisi lingkungan. Jadi mikroorganisme itu tumbuh dan mengalami beberapa fase pertumbuhan. Nah, di sini ada grafik. Sumbu X ini adalah waktu, sumbu Y itu adalah jumlah bakteri. Nah, ada 4 fase pertumbuhan. Yang pertama itu adalah fase lag, kemudian yang kedua adalah fase eksponensial, yang ketiga adalah fase stasioner, dan terakhir adalah fase kematian. Yang pertama dulu ini ada yang disebut dengan fase lag. Fase lag ini atau yang disebut dengan fase 1. Fase 1 ini atau fase adaptasi yang biasa kita sebut fase adaptasi atau fase lag di sini. Ini adalah fase awalan gitu ya. Jadi lama fase ini bervariasi tergantung medium dan jumlah inokulum. Jadi pada fase lag ini bakteri itu baru mulai akan tumbuh. Jadi bakteri belum mengadakan pembiakan di sini. Jadi baru diinokulasikan ke media atau baru akan tumbuh. Jadi yang disebut dengan fase adaptasi dan atau fase lag. Kemudian nanti setelah fase lag itu nanti akan ada fase yang garisnya itu agak meningkat atau yang disebut dengan acceleration phase. Itu di area acceleration phase itu atau fase percepatan ini jumlah bakteri itu mulai bertambah dan selnya itu sudah tampak gemuk-gemuk. Jadi sudah mau mulai bertambah atau sudah mulai mau membelah diri. Selanjutnya fase yang kedua ini yang meningkat tajam atau biasa kita sebut dengan fase pertumbuhan atau disebut fase logaritma atau fase log, itu sama saja. Di keadaan ini jumlah bakterinya itu meningkat tajam atau biasa kita sebut dengan fase pembiakan cepat. Pembiakan ini memang dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu jelas nutrisi, kemudian pH, kemudian suhu di lingkungan, kelembapan juga berpengaruh. Nah, pembiakan bakteri paling cepat itu terjadi pada fase logaritma di sini, ya. Nah, pada fase logaritma ini memang biasa digunakan atau dijadikan inokulum. Dan pada fase logaritma ini biasanya akan muncul yang namanya metabolit primer. Metabolit primer ini nanti ada karbohidrat yang disintesis oleh mikroba, karbohidrat, lipid, kemudian ada juga asam amino, kemudian ada enzim juga dihasilkan di fase pertumbuhan ini.
Kemudian setelah fase pertumbuhan atau fase log itu nanti akan ada fase decline gitu ya, atau decline phase itu, atau fase pembiakan diperlambat. Nah, yang di sini. Nah, fase pembiakan diperlambat ini gitu itu terjadi karena keadaan nutrisi mediumnya itu berkurang dan kondisi lingkungan itu memburuk karena hasil metabolisme yang bisa menghambat pertumbuhan. Itu ada di decline phase. Jadi decline phase itu adalah fase transisi antara fase log dengan fase yang ketiga atau yang disebut dengan fase stasioner. Kalau fase stasioner di sini kita lihat jumlah bakteri itu flat atau konstan. Nah, atau biasa disebut kalau fase stasioner itu adalah fase konstan. Nah, di fase stasioner ini jumlah yang berkembang biak itu sama dengan jumlah yang mati dan ukuran sel itu akan lebih kecil. Nah, jadi di fase stasioner di sini itu sel tetap membelah dalam keadaan nutrisi kurang. Nah, di sini sel juga lebih tahan terhadap panas, dingin, radiasi, dan bahan kimia. Untuk fase stasioner ini beberapa bakteri itu menghasilkan metabolit sekunder. Salah satunya adalah antibiotik. Kemudian sebelum masuk ke fase kematian itu mikroba melalui fase kriptik. Di sini fase kriptik ini terjadi beberapa saat setelah fase stasionernya stabil. Kemudian di fase kriptik ini sel yang lisis menyebabkan keluarnya isi sel yang menjadi nutrisi untuk sel yang masih hidup sehingga bisa memungkinkan adanya pertumbuhan baru. Dan yang terakhir itu adalah fase keempat, yaitu fase kematian. Nah, kalau di fase kematian jumlah mikroba yang mati itu makin banyak. Jadi keadaan ini dapat berlangsung beberapa minggu tergantung spesies, tergantung juga keadaan medium, dan juga tergantung lingkungan. Nah, mikroba itu mati kan ya. Nah, kematiannya ini bisa disebabkan karena nutrisi. Nah, nutrisinya habis. Jadi zat makanannya itu yang diperlukan habis karena sudah diasimilasi atau istilahnya dimakan ya oleh mikroba kan ya. Jadi makanan makin lama makin habis ya, jadi pasti akan terjadi kematian. Nah, kemudian kematian juga disebabkan karena ekskresi sendiri dan ekskresi dari si mikroba tersebut, sehingga banyak sekali metabolit-metabolit yang dihasilkan sehingga proses metabolisme si mikroba itu akan terganggu. Jadi proses pembiakan dan juga pertumbuhan itu terganggu sehingga menyebabkan kematian. Oke. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai kurva pertumbuhan ya. Jadi untuk kurva pertumbuhan ini yang pertama tadi ya ada fase lag, kemudian ada fase log atau eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Nah, dari keempat fase ini yang pertama fase lag atau fase adaptasi. Apa sih yang terjadi di sini? Nah, fase ini mikroba biasanya baru mau mulai pertumbuhan. Jadi dia mulai beradaptasi dengan lingkungan. Nah, kalau fase log, nah ini bakterinya itu mulai terjadi pembelahan. Pembelahannya sangat cepat dan juga menghasilkan metabolit primer. Nah, kemudian masuk ke fase stasioner. Fase stasioner ini terjadi penurunan makanan sehingga jumlah bakteri itu konstan, jumlah yang hidup dan jumlah yang mati itu sama, dan nanti akan menghasilkan metabolit sekunder gitu ya di fase stasioner. Nah, fase stasioner tadi flat ya bentuknya. Nah,
Jadi antara jumlah yang hidup dan jumlah yang mati itu sama. Nah, setelah fase stasioner itu adalah fase kematian. Nah, fase kematian itu jumlah yang mati itu banyak. Karena kenapa? Nutrisinya sudah habis sehingga mikroba akan mengalami kematian. Ya, ini adalah serangkaian proses atau fase dari pertumbuhan mikroba. Jadi di sini saya ulang lagi ya. Jadi fase pertumbuhan mikroba itu ada 4 ya. Yang pertama itu fase lag atau fase adaptasi, kemudian fase eksponensial gitu ya, atau disebut juga dengan fase log. Kemudian yang keempat itu adalah fase stasioner gitu, dan terakhir adalah fase kematian. Sama ya seperti manusia. Manusia kan ada lahir, bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, terakhir lansia, dan kematian. Itu kalau fase kehidupan untuk manusia. Mikroba juga sama, ada 4 fase: fase lag atau fase adaptasi, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Nah, pertumbuhan sel itu terjadi di mana? Pertumbuhan sel itu terjadi eksponensial di fase kedua, fase eksponensial atau fase log. Jadi kecepatan pertumbuhan dinyatakan dalam waktu generasi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk suatu populasi sel untuk bertambah jumlahnya menjadi 2 kalinya. Jadi kalau kecepatan pertumbuhan itu satuannya itu adalah generasi per jam. Oke, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.